Hai, welcome back di channel Taman Kebun Dalam. Alhamdulillah, tambah satu alhamdulillahnya. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant addicts, plant lovers, plant hobbies, plant parent, plant moms, and plant dads, dimanapun semua teman-teman berada. Semoga doa saya yang terbaik, teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Kemudian doa saya juga semoga teman-teman semua mendapatkan keberlimpahan rezeki yang banyak, kemudian semoga panjang umur, semoga diberikan kemudahan urusan baik di dunia maupun di akhirat, kemudian juga mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah Tuhan semesta alam sebaik-baiknya pelindung dan penolong. Di episode ke-87 ini yaitu bagian dari series Yuk Kita Bikin Channel YouTube. Di episode ke-72 adalah bagian pertama dari series Yuk Kita Bikin Channel YouTube. Di situ saya sudah ngegibahin diri saya sendiri tentang keterbatasan kendala-kendala yang ada di dalam diri saya sendiri. Kemudian di episode ke-78 saya sudah membahas tentang 10 manfaat yang saya dapatkan secara pribadi ketika saya membuat channel YouTube. Ada satu tambahan manfaat lagi, yaitu mengisi waktu luang. Jadi ketika kita memiliki waktu luang, kita tidak tahu mau ngapain, kemudian kita bisa melakukan sebuah aktivitas, membuat satu video, dan kita bisa upload di dalam YouTube gitu ya. Jadi semoga juga bermanfaat, dan episode Yuk Kita Bikin series ini saya dedikasikan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, memberikan komentar, memberikan saran dan kritik. Semuanya saya terima dengan senang hati dan semoga memberikan manfaat juga. Jadi bagi teman-teman yang belum membuat channel YouTube, yuk mari kita bikin channel YouTube supaya kita juga memberikan manfaat kepada orang lain. Kita juga belajar terhadap diri kita sendiri dan memberikan wawasan juga kepada orang lain. Jadi apa saja di episode ini yang akan saya gibahin yaitu tentang planning dan platform. Jadi apa saja yang kita harus tentukan, yang harus kita perhatikan tentang bagaimana kita menentukan untuk membuat satu channel YouTube. Dan di kesempatan episode ini juga ada satu sepupu saya yang sudah hadir membantu saya memberikan secara bergantian apa saja dari planning dan platform yang akan kita tentukan sebelum kita membuat channel YouTube. Ini adalah dari sepupu saya, namanya Bedil. Hai, senang sekali juga bertemu kembali dengan saya Bedil. Terima kasih sudah diundang ya. Hal yang pertama kita harus tentukan ketika kita ingin membuat channel YouTube adalah adanya niat. Karena mungkin ketika kita melihat dari channel-channel YouTube sesuatu hal yang menarik, kemudian kita mungkin berangan-angan ingin seperti YouTuber itu gitu. Jadi niat adalah hal yang terpenting. Jadi kita bisa memberikan satu mungkin angan-angan atau impian, kemudian kita memiliki niat untuk membuat satu channel, karena tanpa niat tidak akan pernah terjadi. Niat adalah hal yang utama, seperti mungkin ketika kita berpuasa, kita harus niat dulu apakah besok kita bisa melakukan kewajiban kita untuk berpuasa atau tidak. Tetapi kita setidaknya ketika sudah mengucapkan niat, maka mungkin kita akan dituntut untuk mewujudkan dari niat tersebut. Jadi keberadaan niat itu adalah hal yang sangat penting. Niat adalah hal yang paling utama. Jadi kita harus berniat dulu untuk membuat satu channel. Jangan hanya berangan-angan, bermimpi ingin seperti YouTuber yang sukses, walaupun memang kita memerlukan hal yang kerja keras gitu ya untuk membuat channel yang sukses. Karena bahkan sampai di episode kali ini saya juga masih terus berjuang dan akan tetap terus berjuang karena memang saya juga masih belajar. Jadi hal yang pertama adalah niat ya. Jadi kita harus punya niat terlebih dahulu. Setelah niat juga harus ada kemauan, karena jika ada niat tetapi tidak ada kemauan untuk mewujudkannya juga tidak akan terwujud. Jadi memang kemauan juga sangat membantu dari terwujudnya dari niat tersebut ya. Jadi niat dan kemauan adalah juga hal yang sangat kita perlukan di dalam mewujudkan dari mungkin keinginan, cita-cita, angan-angan, mimpi yang kita gantungkan setinggi langit. Jadi tidak hanya menjadi sebuah mimpi, tetapi kita wujudkan menjadi sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Dream comes true.
Jadi memang niat dan kemauan harus kita perhatikan untuk hal yang paling pertama dan paling awal ketika kita harus membuat channel YouTube. Jadi ayo kita bikin channel YouTube. Dan untuk bagian kedua juga adalah modal dasar. Jadi modal yang paling dasar adalah yang pertama untuk membuat video adalah tentu saja kita harus memiliki kamera, dan kamera untuk handphone adalah hal yang sudah sangat lazim dan sangat basic gitu ya. Jadi setiap handphone pasti sudah memiliki kamera, dan dengan kamera itulah kita bisa membuat satu video apapun tentang videonya, tentang hobi atau tentang pekerjaan atau tentang momen-momen yang kita bisa jadikan, kita bagi kepada juga teman-teman dan kita bisa jadikan konten di dalam YouTube channel. Jadi karena handphone juga sudah menjadi satu kelaziman yang kita miliki, siapapun untuk saat ini sudah pasti memiliki handphone, dan handphonenya pasti sudah memiliki kamera kan. Jadi untuk modal yang paling dasar adalah kita sudah memiliki handphone dulu yang memiliki kamera tentu saja, karena dengan kamera itu kita bisa membuat YouTube. Kita jangan kita jangan berandai-andai kita harus menunggu memiliki kamera yang canggih dulu baru kita membuat sebuah konten, membuat sebuah video yang layak, yang bagus dengan kamera yang resolusi tinggi, dengan segala macam efek-efek yang sangat bagus di kamera tersebut. Tetapi kita pergunakan kamera yang ada pada diri kita sendiri, yang kita miliki, yang kita tersediakan secara tidak langsung, yaitu handphone. Jadi setidaknya dengan handphone tersebut kita bisa menjadikan alat yang berfungsi, yang berguna, tidak cuma untuk bersosial media, kemudian tidak cuma untuk berkomunikasi saja, tetapi memiliki kelebihan lain, yaitu untuk membuat channel YouTube. Jadi ayo mari kita bikin channel YouTube ya. Nama, tema, dan platform adalah hal yang paling utama juga yang harus kita perhatikan ketika kita membuat awal sebuah rencana untuk membuat satu channel YouTube, karena tema apa yang akan kita jadikan dalam hal konten yang akan kita tampilkan, yang akan kita bahas, yang akan kita perbincangkan gitu ya. Jadi ada beberapa, misalkan dari channel Taman Kebun Dalam sendiri adalah tentang tanaman, tetapi mungkin berangkat dari hobi atau tentang pekerjaan juga kita bisa jadikan konten gitu ya. Selain mendokumentasikan, kemudian kita buat videonya, dan kita bisa juga berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan seperti manfaat di dalam episode ke-78. Jadi platform dari sebuah konten adalah hal yang utama, meskipun itu adalah hobi ataupun juga pekerjaan yang kita jalani sehari-hari, mungkin seperti tutorial gitu ya, unboxing, kemudian tentang tanaman, tentang games, tentang bahasa, tentang ilmu pengetahuan, tentang ikan, tentang kuliner, tentang otomotif, olahraga, wisata, traveling gitu ya. Mungkin berbagi resep juga, kemudian membatik juga, bisa menari, dijadikan hal tema utama dalam sebuah channel. Kemudian tentang reparasi sepatu juga ada. Kemudian tentang kehidupan pribadi ketika kita melakukan satu pindah domisili gitu, berpindah rumah, kemudian kita membuat satu konten juga bagaimana kita mengikuti perkembangan dari tahap-tahap kita pindah rumah juga bisa kita jadikan konten. Kemudian adalah bahwa apakah kita juga akan menentukan kita tampil secara fisik gitu ya di depan layar ataupun tidak, karena memang ada beberapa YouTubers juga yang tidak mau menampilkan fisiknya tetapi hanya suaranya saja, karena memang ada beberapa pertimbangan yang diambil atas dasar pertimbangannya sendiri. Jadi apakah kemudian kita akan tampil atau tidak, itu juga menjadi satu hal yang patut kita pertimbangkan. Jadi nama, tema, dan platform, apakah itu hobi ataupun pekerjaan yang kita jalani, menjadi hal yang utama dan bisa kita jadikan sebagai platform dari sebuah channel YouTube. Oh ya, untuk tema konten utama juga akan berkembang dengan berjalannya waktu, karena tidak saja mungkin konten utama yang akan kita terus jadikan sebagai konten yang akan kita sajikan, tetapi memang mungkin ada beberapa tema yang akan memiliki benang merah, yang memiliki satu keterikatan, yang berkesinambungan, memiliki hubungan dengan tema konten utama yang kita tentukan. Seperti memang mungkin ketika kita sedang dalam masa
bisa hari raya Idul Fitri atau hari raya agama yang lain, hari raya nasional juga bisa kita jadikan sebuah konten ketika kita melakukan satu hal yang berkaitan dengan tema konten utama. Jadi dengan berjalannya waktu juga platform tema juga akan semakin berkembang dan itu akan terus mengalir dengan berjalannya seiring waktu. Jadi memang akan semakin berkembang dan kita juga akan semakin kreatif untuk menciptakan, untuk menemukan ide-ide baru yang berkaitan dengan tema konten utama. Tetapi satu hal, tetap stay gitu ya, tetap di jalurnya pada konten utama, bahwa jika channel Taman Kebun Dalam tentang tanaman, sampai kapanpun juga channel Taman Kebun Dalam akan tetap dengan tema utama membicarakan, menggibahin tentang tanaman, tetapi mungkin akan diselang-seling dengan tema-tema yang mungkin masih tetap berhubungan dengan tanaman. Setelah tema dan platform, yang harus kita perhatikan juga adalah nama. Nama tergantung juga kepada tema, karena memang harus kita sesuaikan dengan tema konten yang akan kita sajikan. Jika tentang tanaman, mungkin akan mengambil nama-nama seperti misalkan leaves gitu ya, atau plants, atau nursery. Sedangkan yang untuk kuliner mungkin mengambil nama dapur, ataupun pawon, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kuliner, ataupun tentang games, ataupun tentang apapun gitu ya. Jadi memang harus nama kita sesuaikan dengan konten yang akan kita sajikan, konten tema utamanya ya. Jika tentang tanaman, maka ya harus juga tentang tanaman. Seperti di channel Taman Kebun Dalam adalah juga taman dan kebun dalam adalah hal yang berkaitan erat dengan tanaman. Jadi nama juga harus diperhatikan ya. Dan yang keempat adalah modal untuk membuat konten. Karena bagaimanapun ketika kita harus membuat konten, maka kita harus menyediakan dana. Seperti misalkan jika tema kontennya adalah traveling, ataupun kuliner, ataupun tentang bepergian, ataupun berkemah gitu ya, berarti kita harus menyediakan dana membeli perbekalan untuk berkemah. Atau ketika kuliner, kita harus membeli bahan-bahan untuk membuat satu resep, atau kita harus mencicipi review makanan di restoran tertentu, maka kita harus menyediakan dana untuk pergi ke restoran tersebut dan tentu saja membeli makanan yang disediakan. Jadi memang dana ini harus kita sediakan dalam jangka waktu yang sudah kita tentukan dalam jadwal tayang channel yang akan kita buat. Jadi memang sangat berkaitan erat, walaupun memang bahwa modal untuk membuat konten ini bisa diminimalisir ketika kita membuat dari konten-konten berdasarkan hobi atau pekerjaan gitu ya. Jadi karena memang kita sudah melakukan pekerjaan, kemudian kita membuat videonya, atau kita sedang melakukan satu hobi tertentu yang memang sudah tersedia, maka memang tidak memerlukan dana khusus. Tetapi memang kita harus memikirkan dana khusus tersebut, karena mau tidak mau juga kita harus membuat satu konten yang mungkin tidak membosankan gitu ya. Jadi memang harus kita pikirkan bagaimana dan seberapa besar dana yang akan kita habiskan untuk satu konten tersebut. Yang kelima, kita harus menentukan jadwal penayangan. Apakah kita akan menentukan jadwal itu mungkin seminggu sekali, atau setiap hari, atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Tetapi dalam opini saya, yang paling ideal adalah 1 minggu sekali, karena jaraknya masih terhitung cukup tidak terlalu lama, tetapi juga tidak terlalu dekat. Ketika saya sebagai seorang pekerja, ketika saya harus membuat satu konten dalam waktu 1 minggu sekali, juga terkadang teramat seperti dikejar-kejar waktu gitu ya, karena memang ada kendala, ada halangan ketika di weekend tersebut juga saya melakukan mungkin kegiatan bersama keluarga, ada acara-acara keluarga yang mungkin memang membuat saya jadi tidak bisa membuat konten untuk channel YouTube yang saya adminkan gitu ya. Jadi memang kita harus menentukan juga jadwal penayangannya. Kemudian walaupun kita tidak dapat melakukan satu tayangan dalam
waktu yang sudah kita tentukan. Jangan merasa bersalah bahwa kita tidak bisa membuat satu hal yang rutin gitu ya. Jadi jangan bebani diri sendiri ketika kita juga tidak mampu karena ada kendala-kendala tersebut ya. Jadi jangan kita juga terlalu keras terhadap diri kita sendiri karena beberapa hal juga di luar dari kemampuan kita untuk mengontrolnya. Jadi memang maafkan jika kita tidak bisa menayangkan dalam periode tertentu, tetapi kita juga harus menuntut diri kita sendiri bahwa dalam 1 minggu tersebut kita harus membuat satu tema yang berbeda yang mungkin menarik setiap waktu yang sudah kita tentukan. Jadi hal yang paling utama juga adalah jadwal penayangan. Tentukan sebelum kita membuat jadwal channel YouTube, karena memang itu adalah hal yang sangat penting menurut saya. Jadi kita juga dituntut gitu ya untuk tetap rutin, tetap continue, terus menerus berkesinambungan, sehingga mungkin subscriber yang lain yang sudah menonton juga tidak akan merasa kehilangan dan bertanya-tanya ketika kita berhenti tidak membuat satu konten lagi. Jadi keberlanjutan dari sebuah channel YouTube juga akan ditentukan oleh jadwal penayangannya. Hal yang patut diperhatikan adalah kita bisa belajar dari YouTuber lain. Jadi dengan memperhatikan bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka menampilkan dirinya, kita bisa membuat satu patokan, satu barometer, satu acuan kepada diri kita, walaupun kita tidak menduplikasi, meniru 100%, mengimitasi apa yang mereka lakukan dengan plok gitu ya, dengan 100%. Tetapi kita bisa mengambil, kemudian kita bisa mengadaptasikannya kepada diri kita sendiri, karena tentu saja setiap orang akan berbeda. Dari situlah kita akan belajar bagaimana mungkin ketika kita sedang menonton channel lain, kemudian kayaknya seharusnya begini nih, atau mungkin hal ini akan menjadi lebih baik begini nih dalam pikiran kita ketika kita sedang melihat channel lain. Jadi dari situlah kita akan mendapatkan satu pembelajaran kepada diri kita bahwa ketika kita sedang membuat satu tayangan, maka mungkin pendapat-pendapat yang ada di dalam pikiran dan benak kita ketika sedang menonton channel lain dapat kita aplikasikan di dalam pembuatan channel yang akan kita buat, karena dengan dari situlah kita juga belajar untuk terus mengembangkan diri. Jadi memang untuk belajar dari YouTuber lain juga sangat penting. Jadi kita sangat harus detail bagaimana melihat mereka menyampaikan sikapnya, menyampaikan bahasa tubuhnya, kemudian bagaimana berbicara, kemudian karakteristik ciri khas mereka. Jadi itu adalah hal yang juga patut kita pertimbangkan, kemudian kita aplikasikan secara lebih unik kepada diri kita sendiri. Nomor 7 adalah menjadi otentik. Kita tampil beda secara personal maupun dari tema platform yang sudah kita tentukan seperti di awal tadi dalam channel kita. Kita harus menjadi diri kita sendiri yang unik, yang sangat personal, memiliki ciri khas sendiri berbeda dari YouTuber lain. Kita juga harus otentik, kita harus orisinal gitu ya. Kita harus genuine, menjadi diri kita sendiri, tidak mengikuti atau meniru dari YouTuber yang lain. Jadi memang harus benar-benar otentik, benar-benar orisinal gitu ya. Kita tidak memalsukan diri kita, kita tidak jaim, kemudian kita tidak memakai topeng, karena sebagian dari yang saya pikirkan adalah ini adalah seperti sebuah reality show. Kita menampilkan diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berada dalam energi skala 1-10, kita berada di dalam skala 5, kita jangan menampilkan diri kita berada di dalam skala 9 misalkan, karena akan terlalu jauh dan terlalu jomplang gitu ya. Mungkin ketika kita satu saat berhadapan dengan penonton gitu yang sudah mengenali kita, tetapi kita sebenarnya berbeda karena tampilan kita yang memang mungkin lebih daripada aslinya juga akan membuat mungkin mereka bertanya-tanya, kok begini ya aslinya. Jadi memang originalitas, genuine gitu ya, jangan palsu, menjadi diri sendiri adalah hal yang sangat penting gitu ya. No filter juga, be yourself, be pure gitu ya, menjadi sebuah hal yang murni dari kita sendiri, bahwa ini adalah apa adanya kita tidak sedang meniru orang lain, kita tidak sedang menjadi diri kita
yang seperti orang lain, kita adalah diri kita sendiri. Jadi itu adalah hal yang sangat penting bahwa kita harus menjadi otentik, menjadi genuine gitu ya, menjadi asli, tidak palsu. Itu adalah hal yang sangat utama juga, karena itu akan menjadi sebuah ciri khas dari channel yang kita buat. Jadi perhatikan sekali lagi, be original, be genuine, be authentic, diri kita sendiri. Hal yang selanjutnya adalah kita harus menentukan satu aplikasi ketika kita harus mengedit, karena memang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita jadikan alat untuk membantu kita ketika proses editing, karena bagaimanapun kita tidak bisa secara langsung mengupload dari video yang sudah kita buat kemudian kita upload begitu saja, karena tentu saja mungkin kita membutuhkan satu tambahan-tambahan, mungkin efek suara atau tulisan-tulisan di dalam layar gitu ya, untuk membantu menjelaskan, atau mungkin hal-hal lainnya yang seperti mungkin hal-hal lucu gitu ya, menambahkan musik atau apapun. Itu bisa kita lakukan dengan memakai aplikasi dari beberapa seperti mungkin adalah dari KineMaster. Saya pertama kali pernah mencoba dari KineMaster, tetapi rasanya buat diri saya sendiri terasa sangat sulit gitu ya untuk mengaplikasikannya. Jadi saya untuk saat ini memakai Movie Maker gitu ya. Jadi untuk membantu proses pengeditan, saya mengambil dan memakai dari aplikasi Movie Maker untuk membantu dari pengeditan, karena bagaimanapun kita harus mengeditnya terlebih dahulu. Mungkin kita harus menyambung dari beberapa potongan video, kemudian kita satukan atau menambahkan dari beberapa slide gambar atau segala macam. Jadi itulah gunanya kita harus memilih salah satu dari aplikasi untuk membantu pengeditan. Membuat perencanaan dalam satu konten juga hal yang sangat penting. Apakah kita akan mencatat rencana apa yang kita buat, kemudian naskah yang akan kita bahas, skenario yang akan kita ucapkan, membuat clue card juga sebagai panduan kita bisa kita lakukan sebagai salah satu dari planning sebelum kita membuat konten. Walaupun terkadang memang kita bisa membuat konten dengan spontanitas, kita langsung membuat video dan kita bisa upload langsung, tentu saja sebelumnya dengan mengeditnya terlebih dahulu. Tetapi dengan perencanaan seperti ini adalah planning saya, apa yang akan saya ucapkan, apa yang akan saya sampaikan. Ini menjadi sebuah clue card. Kita bisa menulisnya seperti di kertas seperti ini, kita ketik di komputer, kemudian kita print, atau kita bisa menulisnya di satu kertas dengan tulisan tangan, kita bisa menulisnya di sebuah agenda. Jadi memang untuk planning seperti ini menjadi panduan kita dalam membahas satu masalah yang mungkin akan yang mungkin akan sangat membantu kita, karena memang terkadang sebagai fitrahnya manusia yang penuh hilaf dan lupa, terkadang apa yang sudah kita ingat-ingat di dalam otak kita, terkadang kita lupa apa yang akan kita sampaikan, karena memang sangat sulit gitu ya untuk menyampaikan satu, bahkan untuk hal yang mungkin saya bilang sedikit akan sangat-sangat sulit sekali tersampaikan dengan baik, karena memang beberapa hal terkadang ada yang terlupa gitu ya. Jadi dengan bantuan clue card seperti ini juga sangat membantu saya untuk memang menjadikan satu konten lebih mudah pengambilan gambarnya, kemudian apa yang kita sampaikan juga lebih tepat gitu ya. Jadi planning adalah hal yang juga sangat penting di dalam pembuatan satu konten YouTube. Hal yang ke-10 adalah menjual diri. Tidak secara literal menjual diri, tetapi di sini maksudnya adalah marketing. Bagaimana kita membuat marketing untuk channel yang kita buat, karena bagaimanapun kita harus membuat image, membuat citra bahwa channel yang kita buat memiliki karakteristik, memiliki keunikan, memiliki ciri khas yang berbeda dari channel-channel yang lain. Itulah kenapa kemudian kita bisa memakai dari media-media sosial seperti mungkin Facebook, TikTok, Instagram, ataupun mungkin juga Twitter. Jadi kita bisa memakai media tersebut untuk membantu dari pembentukan subscriber yang baru, karena bagaimanapun kita sangat memerlukan dari dukungan dari teman-teman sekalian juga untuk semakin tetap bersemangatnya kita membuat channel-channel atau tema-tema di episode-episode yang baru. Itulah kenapa kemudian juga
Untuk pertama kalinya di channel Taman Kebun Dalam saya memakai dari status WhatsApp untuk pertama kali. Jadi saya meminta dari teman gitu ya, keluarga ataupun juga bahkan tetangga untuk memberikan subscribe-nya supaya saya memiliki dari subscriber awal gitu ya. Jadi memang sangat penting sekali untuk membuat satu pencitraan diri, membuat satu image yang akan kita jadikan sebagai image dari channel yang akan kita buat. Jadi sekali lagi menjadi diri sendiri, kemudian berbeda, tidak meniru dari atau mengimitasi secara langsung 100% dari YouTuber lain, tetapi kita memiliki ciri khas yang sangat unik gitu ya di dalam channel kita. Hal yang ke-11 adalah kita harus bekerja keras, karena dengan pengalaman saya sendiri yang memulai channel saya pertama di tanggal 19 Desember 2020 itu menjadi hal yang sangat memacu diri saya sendiri. Terkadang memang ada kendala-kendala ketika saya males gitu ya, ketika saya mager membuat satu konten untuk satu episode, tetapi juga memang kadang ada kendala-kendala, mungkin cuaca yang membuat kita menjadi sulit untuk mengambil gambar. Tetapi jangan jadikan itu semua sebagai halangan. Kita harus memacu diri kita sendiri, bekerja keras. Kadang saya juga harus mengedit sampai tengah malam, kemudian terkadang apa yang sudah saya edit hilang sama sekali karena kesalahan. Kemudian ada hal-hal yang secara teknis, misalkan memori di handphone saya, karena saya juga masih memakai handphone dalam membuat konten ini. Jadi memang kadang hal-hal tersebut sangat membuat saya pribadi menjadi menjadi males gitu ya. Terkadang menjadi sangat bisa saya katakan dibilang putus asa juga terkadang, tetapi kemudian saya harus memacu diri saya sendiri, jangan sampai menyerah gitu ya, jangan berputus asa, jangan kehilangan arah, jangan malas. Kemudian kita harus terus memacu dan memicu diri kita sendiri untuk tetap terus membuat satu konten di setiap jadwal penayangan yang sudah kita tentukan, apakah seminggu sekali, apakah 2 minggu sekali, apakah sebulan sekali. Jadi memang harus bekerja keras untuk itu. Apalagi memang untuk mungkin seperti saya yang juga bekerja di hari-hari kerja yang biasa, kemudian di weekend saya harus membuat satu konten gitu ya, itu juga menjadi kadang karena memang capek juga, itu juga menjadi hal yang sangat utama. Jadi sekali lagi kita juga harus bekerja keras ya, karena hasil juga tidak akan mengingkari dari usaha. Semoga apa yang saya kerjakan juga menghasilkan di suatu saat nanti, walaupun memang masih teramat sangat jauh, karena di episode ke-87 ini saya masih 231 subscriber. Jadi please, mungkin teman-teman bisa membantu dengan subscribe channel ini, kemudian memberikan like dan komen ataupun share, ataupun menghidupkan dari notifikasinya, karena dengan membantu subscribe gitu ya akan membuat saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten di tema-tema berikutnya. Kemudian juga bahwa jumlah penayangan juga masih sangat jauh dari batas yang harus dibutuhkan gitu ya, distandarisasi oleh pihak YouTube, karena harus mencapai 4000 jam tayang. Sedangkan saya di episode ke-87 ini masih 58 kalau tidak salah. Jadi memang masih sangat jauh dan saya masih harus bekerja keras lagi membuat channel-channel. Jadi sekali lagi terima kasih bagi yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah nge-like gitu ya, yang sudah mendukung, yang sudah mensupport saya. Terima kasih yang sedalam-dalamnya dari hati yang paling dalam kepada teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Semoga hanya Tuhan yang membantu membalas dari kebaikan-kebaikan teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport dari channel Taman Kebun Dalam. Oke, akhirnya di sesi terakhir, yaitu jika teman-teman suka dengan video kali ini, please like, comment, dan subscribe. Saya Bedil dan sepupu saya ini juga berterima kasih jika teman-teman sudah memberikan subscribe, comment, dan like. Sekali lagi please
subscribe ya, tetap dukung channel ini supaya semakin berkembang. Juga kami tetap bersemangat untuk membuat tema-tema dari channel Taman Kebon Dalem supaya juga tetap berkesinambungan dan tetap continue, tetap eksis, tetap survive. Terima kasih, sampai jumpa lagi, bye bye.